Berapa nilai X? Kita gunakan teorema sudut eksterior bahwa X sama dengan 31 derajat ditambah 33 derajat sama dengan 64 derajat. Gampang kan? Jadi berarti jawabannya yang C. Hai, saya Aziz Rizky dan selamat datang kembali di kelas matematika. Kali ini kita bakal lanjutin bahas soal TPS berbahasa Inggris. Bagi kalian yang merasa masih kurang dalam mengerjakan soal matematika berbahasa Inggris, saya sarankan untuk banyak latihan ya teman-teman. Karena dengan banyak latihan, kalian bakal hafal tuh kata-kata yang sering dipakai dalam soal matematika bahasa Inggris. Sehingga nantinya kalian bakal tuh lebih mudah untuk memahami soal yang dikasih. Langsung saja untuk pembahasannya. Soal yang pertama, jika akar dari 10x plus 35 sama dengan x plus 6, berapa nilai dari x dibagi dengan 2? Divide itu maksudnya dibagi ya. Nah, di sini kan berarti yang ditanyakan itu x per 2. Tapi di sini gimana caranya kita mencari nilai x-nya? Di sini kan bentuknya ruas kiri, bentuknya akar. Jadi gimana caranya kita untuk menghilangkan akarnya? Ya kita kuadratkan saja. Karena ruas kiri kita kuadratkan, berarti ruas kanan juga kita kuadratkan. Jadinya apa di sini? 10x plus 35 sama dengan x kuadrat ditambah 6 kali x kali 2, 12x plus 6 kuadrat, 36. Ruas kiri kita kosongkan. Ruas kanan juga kita kurangi dengan 10x plus 35. Jadinya berapa? 12x x kuadrat plus 12x dikurangi 10x plus 35 plus 36 dikurangi 35. Jadinya berapa? X kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0. Nah, gini kan caranya kan sudah gampang ya cara memfaktorkannya. Berapa dikali berapa sama dengan 1 kalau dijumlah sama dengan 2. Ya, plus 1 dan plus 1. Jadi akarnya cuma 1. X sama dengan akarnya cuma 1. X sama dengan min 1. Nah, yang ditanyakan kan X per 2. Berarti berapa? Min 1 per 2. Jawabannya yang mana? Yang A. Selanjutnya soal nomor 2. Jika A pangkat negatif setengah sama dengan X dengan A lebih dari 0. Berapa nilai A dalam X? Maksudnya apa? A sama dengan variabel bebasnya itu si X. Nah, di sini kan kita punya A pangkat negatif setengah. Bagaimana caranya kita membuat dia menjadi A pangkat 1? Ya kita pangkatkan lagi dengan negatif 2. Karena di kiri kita pangkatkan dengan negatif 2, di kanan juga kita pangkatkan dengan negatif 2. Sifat eksponen A per eksponen kan dipangkatkan lagi menjadi pangkatnya dikalikan. Min setengah kali min 2 menjadi 1. A pangkat 1 sebenarnya nggak usah ditulis. A sama dengan X pangkat negatif 2. Bentuk lainnya seperti apa? 1 per X kuadrat. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 3. Dalam gambar di atas, figure above, RT sama dengan TU. RT sama dengan TU. Berapa nilai dari X? Nah, di sini X-nya itu di sini. Nah, informasi yang pertama kita dikasih tahu bahwa RT sama dengan TU yang berakibat apa? Segitiga RTU ini akan menjadi segitiga sama kaki. Nah, kita tahu segitiga sama kaki berarti sudutnya yang di bawah sini, sudut R dan sudut U itu akan sama besarnya. Nah, di sini bagaimana kita mencari nilai U-nya nanti? Kita akan gunakan sudut U-nya nanti. Dengan caranya seperti apa kita mencari nilai U? Kita tahu bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu akan sama dengan 180 derajat. Jadi 180 derajat itu sama dengan 114 derajat ditambah dengan sudut R ditambah dengan sudut U. Karena sudut R sama dengan sudut U berarti
114 derajat ditambah sudut U ditambah dengan sudut U. Jadi 114 derajat sama dengan ditambah 2 sudut U, 2U. Jadi 2U akan sama dengan berapa ini? 180 dikurangi 114, 66 derajat. Sekarang berarti sudut U-nya berapa? 33 derajat. Nah, kita sudah punya di sini 33 derajat. Sekarang, bagaimana caranya kita menentukan besar sudut si X ini? Nah, di sini triknya adalah kita gunakan teorema sudut eksterior segitiga. Sudut eksterior segitiga itu yang seperti apa? Seperti ini. Jika misal ini sembarang segitiga. Misal di sini di bawahnya ini garis sisi yang di bawah ini kita perpanjang. Jadi di sini akan membentuk sudut jumlah di sini akan berjumlah 180 derajat berpelurus ya. Nah, sudutnya berbunyi teoremanya berbunyi seperti apa? Jika di sini X, sini A dan sini B, teoremanya bilang seperti ini, bahwa X itu akan sama dengan A plus B. Nah, kita aplikasikan ke soalnya. Berapa nilai X? Kita gunakan teorema sudut eksterior bahwa X sama dengan 31 derajat ditambah 33 derajat sama dengan 64 derajat. Gampang kan? Jadi berarti jawabannya yang C, begitu. Soal nomor 4. Yang mana dari nilai X di bawah ini, dari pilihan ganda ini yang bisa memenuhi ekspresi ini, yang mengakibatkan ekspresi ini akan bernilai tidak terdefinisi. Sebelum ke sini kita ingat dulu bahwa A per B itu dikatakan tidak terdefinisi itu seperti apa sih? Ketika B-nya itu akan sama dengan 0. Nah, ketika B sama dengan 0, A per 0 nanti akan mengakibatkan A per 0 ini dikatakan tidak terdefinisi. Jadi artinya apa di sini? Jadi artinya ekspresi ini akan bernilai atau dikatakan tidak terdefinisi jika X kuadrat plus 3X min 10 itu akan sama dengan 0. Nah, di sini kan kita gampang saja. Kita faktorkan. Caranya gimana? Seperti yang kemarin. Di sini A kali C, di sini B. A itu koefisien dari X kuadrat, C itu yang di belakang sini. Koefisiennya 1, C-nya min 10. Jadi A kali C negatif 10. B-nya berapa? Koefisien dari si X. Sekarang berapa dikali berapa sama dengan min 10? Kalau dijumlah akan sama dengan 3. Misal kita berangkat saja sama dari 2 dan 5. 2 kali 5 itu 10. 3 itu bisa didapat 5 dikurangi 2. Bisa ya yang ini ya. Nah, di sini berarti yang negatif yang mana? Yang 2. Berarti akarnya 5 dan 2. Di sini kita bisa faktorkan X plus 5 dan X min 2 sama dengan 0. Jadi akarnya berapa? X sama dengan min 5 atau X sama dengan 2. Nah, di sini kan yang diketahui cuma 2 saja. Berarti jawabannya yang D. Yang min 5 tidak diketahui. Soal nomor 5. Dalam persamaan di atas, yang mana dari jawaban ini yang memungkinkan untuk nilai X plus 1? Nah, di sini kan yang ditanyakan kan X plus 1 ya. Yang di atas kita punya persamaan juga mengandung X plus 1. Nah, di sini kita tidak perlu repot-repot untuk mencari nilai X-nya berapa. Kita langsung saja cari nilai X plus 1. Nah, sebelumnya kita perlu ingat kalau A kuadrat sama dengan 4, A-nya itu berapa sih? A kan berarti plus minus akar 4 atau plus minus 2. Nah, di sini triknya di sini kita kan persamaan ini kita bisa kita kalikan dengan X plus 1 kan. Jadi yang kanan kan nanti menjadi 2. Yang kiri berarti menjadi X plus 1 kuadrat karena X plus 1 dikali dengan X plus 1.
Nah, dari sini tadi kita gunakan di sini. A kuadrat sama dengan 4 menjadi A itu sama dengan plus minus akar 4. Nah, karena berarti di sini X plus 1-nya berapa? Berarti plus minus akar 2. Nah, di sini yang berarti jawabannya yang mana? Berarti yang B. Yang negatif kok nggak dipakai? Ya karena nggak dikasih pilihan. Kalau nanti dikasih pilihan berarti jawabannya berarti akar 2 dan negatif akar 2. Begitu. Nah, soal yang terakhir, right circular cone. Right circular cone itu apa sih? Itu seperti kerucut yang biasa itu ya, seperti yang safety cone itu, tapi alasnya yang lingkaran. Right circular cone itu yang mana sih? Ketika titik puncaknya ini ketika diproyeksikan dia akan jatuh ke pusat lingkaran ini, yang alasnya ini kan, alasnya itu berbentuk sirkular atau lingkaran. Dia punya volume 24 pi. Volumenya itu 24 apa? Kubik centimeter kubik. Jika tinggi dari kerucut ini adalah 2 cm, tingginya 2 cm. Berapa? What is radius? Radius itu apa sih? Radius itu jari-jari. In centimeter dari base, alas dari kerucut ini. Alasnya apa sih? Alasnya kan berbentuk lingkaran. Kita disuruh mencari tahu berapa ini panjang dari jari-jarinya. Kita misalkan R ya. Nah, di sini kan kita punya informasi bahwa volumenya itu 24 pi. Nah, volume dari kerucut itu apa sih rumusnya? Nah, volume kerucut itu kan masuk dalam limas ya, dengan alas yang berbentuk lingkaran. Rumus dari volume limas itu apa sih? Sepertiga luas alas kali tinggi kan. Luas alasnya apa sih? Pi R kuadrat, karena alasnya berbentuk lingkaran. Tingginya berapa? 2. Volumenya diketahui 24 pi. Kita kanselasi aja, pi dibagi pi semua, ruas kiri dan ruas kanan. Kita coret. Kemudian kita kalikan dengan 3 dibagi dengan 2. Kita kalikan dengan 3, 2. Kita coret. Jadi tinggal di sini tinggal 24 bagi 2, 12 kali 3, 36 sama dengan R kuadrat. Berarti R kuadrat sama dengan 36, R-nya berapa? R-nya sama dengan plus minus akar 36 plus minus 6. Jadi jawabannya yang B. Nah, seperti tadi, karena yang diketahui yang ini maksudnya kan karena ini radius itu mempunyai panjang, berarti yang diambil itu yang positif aja, yang negatif tidak. Begitu teman-teman. Nah, mungkin cukup itu dari saya kali ini. Jika kalian suka akan kontennya dan kalian mendapatkan ilmu baru dari sini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk membantu berkembangnya channel pembelajaran matematika di sini. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.